Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita berjumpa kembali bersama saya di On One Channel. Kali ini On One Channel akan memberikan tutorial bagaimana cara menghidupkan dan mematikan mesin bubut secara aman. Di sini adalah mesin bubut konvensional yang berukuran standar yang akan kita demonstrasikan. Oke guys, sebelum kita menghidupkan mesin bubut ini kalau menghidupkan pakai tuas. Di sini ya ada tuas. Nah, ini tidak hidup ya. Nah, jadi sebelum menghidupkan mesin bubut itu kita harus mengecek terlebih dahulu sumber arus yang digunakan dari PLN ke mesin bubut. Nah, untuk mengecek sumber arus itu biasanya ada panel listrik untuk mengatur penggunaan mesin. Nah, di sini panelnya ada di sini. Coba kita buka ya. Nah, ini banyak sekali MCB sebagai sumber arus dari PLN ya, untuk mengatur mesin bubut mana atau mesin-mesin apa saja yang akan kita gunakan. Nah, jadi sumber arusnya dari sini PLN 3 pasa ya, PLN 3 pasa ini sebagai MCB utama yang besar. Kemudian dari MCB utama itu disebarkan ke MCB kecil yang terhubung ke mesin-mesin yang ada di bengkel tersebut. Nah, kebetulan mesin bubut yang akan kita gunakan adalah mesin bubut 2. Nah, berarti kita cari MCB mana untuk mesin bubut 2 itu. Nah, di sini ada mesin bubut 1, ada untuk mesin scrap, mesin kompresor ya, ada untuk mesin las gitu, ada untuk phase 2, bubut 5, untuk gerinda, mesin bubut 6 dan seterusnya. Nah, untuk mesin bubut 2 itu adanya di sini. Ini mesin bubut 2 MCB-nya ya, dalam kondisi di bawah. Ini berarti kondisinya dalam off atau tidak ada arus dari PLN. Nah, jadi itu dari atas ya, itu arus dari PLN. Kemudian yang bawah ini itu akan diteruskan ke mesin bubut 2. Nah, untuk menghidupkannya kita naikkan aja MCB-nya sini. Nah, naikkan MCB-nya. Oke, itu cara menghubungkan arus dari sumber listrik PLN ke mesin bubut. Oke, tutup kembali biar aman. Oke, kita kembali ke mesin bubut 2 ini. Mesin bubut 2. Tulisannya udah hampir tidak kelihatan. Dari arus MCB ya, dari PLN itu masuk ke sini, ke box panel dari mesin bubut. Nah, untuk menghidupkan atau mengaliri arus pada mesin bubut ini sendiri, di sini ada tuasnya ya. Nah, ada tuasnya ke sini. Jadi untuk menghidupkan kita putar ke atas. Nah, putar ke atas sampai bersuara kok gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk menghidupkan mesin bubut ini kita periksa dulu tombol-tombol yang ada di mesin ya. Ini tadi udah di on kan, jadi lampunya nyala. Nah, kalau kita off kan ini ya, off kan ke sini, ini lampunya akan mati. Nah, lampunya akan mati. Jadi kalau kita on kan, nah ini hidup. Berarti sumber listrik dari PLN itu sudah masuk ke rangkaian kelistrikan dari mesin bubut 2 ini. Nah, sebelum menghidupkan mesin bubut ini tentunya kita cek tombol-tombolnya ya. Ini ke L lah, low, putaran low. Ini untuk menghidupkan motor coolant.
Ini menghidupkan motor coolant. Ini lampu coolant ya. Dan yang ini adalah tombol emergensi ya. Jadi untuk mematikan mesin bubut nantinya. Nanti kita akan bahas. Nah tadi sebelum menghidupkan mesin kita harus cek tombol-tombolnya. Tombol udah oke. Ya, emergensi juga sudah naik ke atas ya. Kalau ke sini mati, ditekan mati. Kalau diputar sini, nah ini berarti arus listrik sudah masuk ke mesin. Jadi harus posisi keluar ya untuk menghidupkan mesin. Nah kemudian untuk menghidupkan mesin juga harus kita cek roda giginya apakah sudah benar atau belum ya. Ini ke B, ini ke sini udah pas ya. Ini udah ke 4, ini sudah ke sini. Berarti roda gigi sudah oke. Nah untuk yang ini juga sudah oke. Ini harus dalam keadaan tutup ya. Harus dalam keadaan tutup. Jangan anak panah ini ya, anak panah ini. Nah, ini anak panahnya itu mengarah ke sini. Misalkan seperti ini ya. Nah, kalau mengarah ke sini itu tidak disarankan ya. Bisa tapi tidak disarankan. Nah, jadi harus tertutup sini. Ini juga harus pas, jangan mengambang di tengah begini ya. Usahakan masuk ke gigi. Nah, jadi nggak boleh mengambang begini. Apalagi yang ini juga sama ya. Ini tidak boleh mengambang begini atau di tengah posisinya, tapi harus mengarah ke salah satu tabelnya ya, ke salah satu tabel. Selain itu, sebelum menghidupkan mesin bubut juga kita harus memeriksa tuas otomatis. Nah ini tuas otomatis ulir. Nah yang ini tuas otomatis untuk pembubutan. Nah jadi jangan sampai tuasnya ini keadaan masuk ya ke bawah atau ke atas, ini nggak boleh. Ini harus netral. Ini juga sama, harus ke atas. Jadi dalam keadaan terbuka ya. Jadi si eretan ini, si kerit ini tidak gigi ulirnya sini tidak masuk ke poros transportir. Jadi jangan ke bawah sini. Nah, jadi harus dikeataskan. Kalau kondisi dalam keadaan di bawah, mungkin bekas mengulir orang lain ya, ini harus dikeataskan dulu supaya pas dihidupkan si eretan ini tidak langsung jalan ke sini. Kalau misalkan eretan ini langsung jalan, apalagi tuas ulir yang masuk dan si toolpost ini atau eretan ini dekat dengan spindle, nah itu sangat berbahaya ya. Nah, jadi kalau ininya dekat dengan spindle sini, itu bisa langsung nabrak nanti. Makanya sebelum menghidupkan mesin semuanya harus dicek dulu, termasuk ya eretan ini ya, tuas untuk eretan maupun tuas untuk ngulir itu. Oke, kalau ini semua sudah kita periksa, baru kita bisa menghidupkan mesin bubut ini. Nah, untuk menghidupkan mesin bubut itu tadi kita menggunakan tuas. Nah, di sini ada tuas untuk on off dari mesin bubut. Nah, ini kalau tuasnya posisi ke bawah, ini berarti mesin bubut berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, tapi kalau ke tengah, nah ini posisi off ya, kalau ke tengah nih posisi off. Nah, untuk ke atas ini akan searah dengan jarum jam. Jadi kalau tuas ini dikeataskan, maka putaran ini akan searah dengan putaran jarum jam. Jadi akan ke sini ya. Putarannya akan ke sini. Oke, kita matikan lagi, yaitu dengan memutar tuas ke tengah. Ini mati ya, mati. Nah, mati. Nah, untuk menghidupkan agar berlawanan dengan arah jarum jam, maka ini kita tinggal tuasnya tinggal di kebawahkan. Nah, kebawahkan, nanti ini akan berputar ya, spindlenya akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Dan ini nanti yang akan kita gunakan ya untuk melaksanakan pembubutan atau pembuatan benda kerja. Nah, itu cara menghidupkan mesin. Nah, sekarang bagaimana cara
mematikan mesin bubut. Nah, untuk mematikan mesin bubut ini ada 3 cara ya. Yang pertama itu tadi memindahkan tuas ke tengah ya, memindahkan tuas ini ke tengah. Jadi kalau kehidupan ini berputar ya, kemudian kita pindahkan ke tengah. Nah, ini akan mati spindle-nya. Oke. Kemudian yang kedua, untuk mematikan mesin itu kita bisa menggunakan rem. Kita coba ya. Nah, ini hidup ya, mesin hidup. Kemudian kita matikan dengan menginjak rem. Nah, ini rem itu adanya di bawah yang ini. Nah, ini yang panjang ini itu untuk injakan rem ya, sana panjang ya. Nah, ini tinggal kita injak aja. Nah, tinggal injak aja seperti ini. Nah, ini akan mati gitu ya. Jadi spindle-nya akan mati dengan cara menginjak rem. Oke, kemudian kita nyalakan kembali. Cara ketiga itu kita bisa menggunakan emergency. Jadi dengan cara memijit tombol emergency ya. Ini ditekan aja ke bawah sini. Set, ditekan. Nah, ini akan mati. Nah, itu ya. Jadi ada 3 cara untuk mematikan mesin. Nah, kalau emergency di bawah ini mesin tidak akan hidup ya. Walaupun ini tuasnya dipindah-pindah kemana, ke atas, ke bawah, itu tidak akan nyala mesin. Makanya untuk menyalakan mesin itu ya pastikan tadi tombol emergency harus dalam keadaan keluar. Jadi cara mengeluarkannya jangan ditarik, melainkan dengan diputar. Sini ada anak panahnya. Nah, sini ada anak panahnya. Jadi kita putarnya sesuai anak panah, jangan kebalik ya. Jadi jangan ke kiri. Kalau ke kiri sini kencang, tapi harus ke sini putarnya kanan. Nah, ini baru muncul. Baru kita bisa menghidupkan kembali mesin menggunakan tuas on off-nya. Nah, mana yang paling baik di dalam mematikan mesin? Nah, yang paling baik itu adalah dengan cara kita menginjak rem ya. Nah, jadi untuk mematikan mesin ini cara terbaiknya adalah dengan menginjak rem saja. Set, begini diinjak. Nah, ini mati. Itu yang terbaik cara mematikan mesin, sehingga tuas ini masih di bawah ya. Jadi jangan atau tidak diharapkan mematikan mesin bubut ini dengan menggunakan tuas. Menggunakan tuas ke sini ke atas. Ini bisa mati juga ya. Dengan memindahkan tuas ke tengah ini bisa mati gitu. Spindle-nya mati. Tapi ini sangat beresiko sekali apabila tuasnya ini sudah oglek ya. Kalau sudah oglek ini sangat berbahaya karena bisa saja ini turun sendiri. Ini bisa turun sendiri. Nah, seperti ini udah oglek ini ya. Nah, ini mati, kita lepas, nah hidup lagi gitu. Itu sangat berbahaya. Makanya saya sarankan dengan menginjak rem, itu yang terbaik ya. Supaya walaupun ini posisi di bawah, ini posisi di bawah nih ya, ini tidak nyala mesin gitu. Karena sudah diputus oleh rem ya, udah diputus sama rem, udah diinjak remnya tadi. Sehingga kita akan aman apabila melakukan pengukuran atau membuka benda kerja dari cak ini, itu akan aman. Jadi tidak akan berputar sendiri mesinnya gitu. Nah, kalau untuk ini juga aman ya. Nah, jadi misalkan kita hidupkan, ntar kita langsung tombol emergency, itu lebih aman lagi ya. Kita bisa melakukan aktivitas untuk membongkar, membuka benda kerja atau memasang kembali benda kerja atau mengukur benda kerja di sini secara langsung ya di spindle. Nah, itu aman apabila ini dipijit ya. Jadi mematikan menggunakan tombol emergency. Jadi ini tidak akan nyala walaupun posisi di bawah ya. Ini ya, jadi aman menggunakan. Cuman masalahnya itu
putaran dari spindle ini matinya lambat ya, matinya lambat. Coba kita cek. Nah, kita hidupkan seperti ini, kemudian kita matikan dengan emergensi. Nah, ini matinya lambat gitu, sehingga akan memakan waktu. Nah, tapi kalau kita gunakan rem ya, nah, kita gunakan rem, ini akan mati dengan cepat mesinnya. Set begini ya. Makanya disarankan ya untuk mematikan mesin bubut itu menggunakan rem saja, biar aman juga dalam proses kerjanya, tidak terhambat. Oke guys, itu saja mungkin bagaimana cara mematikan dan menghidupkan mesin saat operasi. Nah, kalau sudah selesai operasi ya tentunya mesin ini harus dimatikan secara keseluruhan ya, termasuk dari sumber listrik dari PLN. Nah, jadi kita emergensikan dulu, baru kita matikan nih tombol di belakang panel mesin bubut, dan juga kita turunkan MCB-nya. Ini kita turunkan lagi kalau tidak dipakai. Oke guys, itu saja, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, silahkan di share kalau dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.